Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel YouTube-nya Bright Skin bersama saya Irestia. Dan kali ini aku ditemani oleh salah satu dari bagian kembaran. Ada yang bisa nebak nggak nih, ini Kak Eva atau Kak Evi nih? Coba tebak siapa? Jadi buat teman-teman semuanya yang sebelumnya udah nonton videonya kita, jadi kita udah ngobrol-ngobrol sama keduanya. Kemudian juga aku juga udah tanya jawab juga sama salah satu kembarannya. Sekarang aku lagi duduk bersama Kak Eva gitu. Ya. Selamat datang Kak Eva. Selamat datang, Teteh. Jadi sebelumnya mau ngucapin makasih banget nih karena sudah meluangkan waktu untuk mengisi acara di YouTube channel Bright Skin. Wow, makasih juga udah diundang ke channel YouTube-nya Bright Skin. Nah jadi setelah sebelumnya di video yang kemarin tuh kita udah ngobrol-ngobrol tentang kehidupan pribadinya. Jadi sekarang ini yang akan aku tanyain sama Kak Eva ini adalah tentang dunia MUA dan perskincarean Kak. Oke, siap. Karena mengingat sekarang Kak Eva ini menjadi salah satu Bright Skin Family, jadi Kak Eva akan aku korek-korek lagi mengupas tuntas skincare apa aja sih dari Bright Skin yang sekarang menjadi skincare rutinnya ya Kak ya? Iya, bener banget. Oke nih, ngomong-ngomong sebelum masuk ke pertanyaan, gimana nih kabarnya Kak Eva? Alhamdulillah baik banget, Teh. Meskipun sekarang lagi sibuk. Iya, sibuk banget ya. Tapi alhamdulillah bisa menyempatkan diri untuk datang ke sini. Ya karena memang jadwal mereka itu kayak padat banget. Jadi kayak kita tuh agak kesulitan untuk janjian kapan ya Kak Eva dan Kak Evi itu mau atau bisa untuk ngisi acara di YouTube-nya Bright Skin. Dan alhamdulillah sekarang kesampaian. Jadi nggak akan lama-lama aku bakal langsung masuk ke pertanyaan pertama. Aduh, jadi deg-degan ini, Teh. Nah, karena kemarin kan udah ngobrol nih Kak Eva ini kan memang udah dikenal sebagai MUA. Iya. Itu sebenarnya sejak kapan sih? Aku mulai jadi MUA itu sekitar tahun 2015, itu baru-baru banget. Dulu masih kayak make upin sudah aku nyamperin ke rumahnya, naik motor jam 5 subuh dengan job satu orang aja. Terus lama-kelamaan dikenal orang, dikenal banget tuh pas ternyata MUA-nya kembar loh. Nah dari situlah mulai kayak banyak banget yang tahu itu Teh. Jadi memang kembar tuh jadi salah satu faktor juga untuk kayak mendongkrak popularitas Iya, ya. mungkin karena unik kali ya Teh ya. Terus kalau kemana-mana tuh selalu pakainya bajunya kan sama. Mungkin itu MUA dari mana sih bajunya dari atas sampai bawah kok sama banget gitu kan. Mungkin ada yang kepo gitu kan. Dan dari situlah makin dari mulut ke mulut Iya, itu. bener banget Teh. Tapi memang berarti dari awal juga apakah memang sudah menyukai dunia kosmetik, make up dari sejak kapan? Nah dulu jadi awalnya tuh aku sebenarnya kayak suka bikin bros. Pertama kali suka bikin bros. Udah itu aku kerja sebagai, kan aku emang basicnya dulu perawat. Nah di rumah sakit itu ternyata basicnya perawat. Iya, karena basicnya perawat. Aku dulu masih polos banget, maksudnya tidak bermakeup sama sekali di tahun 2013. Aku sebagai perawat, ternyata di sana aku bekerja harus bermakeup. Walaupun tipis-tipis, seenggaknya berlipstick. Dari situ kok, oh iya cantik juga ya ternyata make up gitu. Buat kita sendiri kok cantik, apalagi kalau kita bisa make upin orang. Dari situ ada teman, sini gua pakein alis gitu. Sini gua pakein lipstick, blush on gitu. Dari situlah suka make up. Nggak taunya si Evi juga sama-sama suka make up. Jadi ya Setelah curhat-curhatan Iya. apa memang aku pengen konsen nih ke dunia per make upan gimana? awalnya tuh kayak iseng gitu loh. Aku make upin teman aku, terus ada yang minta make upin wisuda, tolong dong make up besok make upin wisuda. Kebetulan itu waktu itu dokter. Nah kebetulan keluarganya tuh banyak Teh, jadi aku ngajak si Evi kan, berawal dari situ lah pertamanya. Berawal dari situ, nggak taunya si Evi juga bisa, ya udah deh. Keterusan sampai sekarang. Nah bener-bener tuh otodidak karena lihat-lihat dari YouTube itu sih. Awal mulanya kayak gitu. Terus nih ada kenangan yang lucu, seru atau berkesan banget nggak sih selama jadi MUA? Pernah banget ya, jadi waktu itu kan subuh-subuh namanya baru bangun tidur ya kan, waktu itu agak jauh sih perjalanan, ngantuk lah. Jadi ada orang nikah itu sebelahan gang. Sebelahan gang, dan papa namanya tuh nggak ada waktu itu. Masuklah aku di yang pengantin pertama itu kan.
Terus pas pas masuk pengantin bilang, oh Mbak mau ngapain, mau make up? Bukan sama Mbak lu, saya make upnya. Oh my god, kan malu banget ternyata udah nurunin barang, udah nurunin baju pengantin. Akhirnya kita pergi lagi, ternyata di sebelahnya rumahnya teh. Terus yang MUA yang sebenarnya sudah ada di situ? Belum datang memang sebelumnya. udah on the way, udah mau sampai. Terus aku nggak make up sama kakak lo katanya. Waduh, ini salah apa gimana? Untungnya deketan ya, jadi nggak Untung nggak telat. deketan, jadi untung nggak telat. Makanya ya ampun, malah bener-bener ya, karena deketan banget orang hajatan dan nggak ada namanya itu sih. Iya sih, pakai Kan nama kalau tuh pakai penting. maps sekarang rata-rata pakai maps kan. Iya. Namanya maps, titik udah sampai. Nah mungkin itu karena kan deket banget. Iya kan. betul. Apalagi kalau misalnya jaraknya deketan, orang nggak terlalu Iya, tahu ya itu benar, bareng atau benar. enggaknya. Gitu sih. Nah, terus kalau misalnya selama jadi MUA itu ada nggak kendala-kendala merias wajah orang dengan berbagai macam karakter wajah, udah kayak gitu, apa namanya, tekstur wajah kayak gitu. Iya, banyak banget sih kan sekarang tuh banyak banget skincare yang apa ya ngomongnya ya teh, abal-abal ya atau apa nih. Nah itu lah pokoknya skincare yang ada kandungan merkuri dan hidrogen itu kan bahaya banget ya. Jadi Yang masih banyak dipakai. nah di iya yang pasaran. masih banyak dipakai di masyarakat ya. Jadi kalau misalnya ada pengantin nanya, Kak aku pakai skincare A nih gitu kan, gimana Kak? Jadi aku bingung, kadang kan mukanya udah mulus, kinclong banget, sampai mungkin lalat nempel aja kepleset ya kan. Nah kalau yang pakai skincare yang kayak gitu kadang kan kalau mau diberhentiin dia pasti breakout. Ya resiko si pengantin breakout waktu di makeup memang nggak luntur, tapi ya mukanya teksturnya ada bertekstur gitu. Kalau dia misalnya nggak berhenti pasti luntur kalau itu yang ada kandungan merkuri dan hidrogen. Oke, jadi Tuh. pantesan ya aku memang menemukan pro dan kontra di Iya. antara para MUA itu. Kalau misalnya mau nikah itu tuh ada yang memang membolehkan pakai skincare, ada yang memang harus stop nih. Iya, Jadi benar. memang itu alasannya ketika kulit itu udah kayak terpapar oleh merkuri dan hidrokinon itu memang make upnya susah nempel. Susah banget nempel. Nah, lain lagi kalau mungkin skincare-nya yang berbahan-bahan alami itu sih nggak usah berhenti juga Nggak usah. aman. Oh, jadi memang berarti pada saat kita untuk make upin biasanya berarti kita harus nanya dulu nih apa Iya, nanya dulu dan kita biasanya aku suruh kirim sih kondisi mukanya, wajahnya gitu. Kan kelihatan banget sih teh yang perawatan. Iya. Kelihatan banget Beda kan? ya, kelihatan Beda ya. banget. Apalagi kalau kita sering menemukan si pengantin yang pakai itu kan sering banget. Jadi PR banget ya kalau PR misalnya banget, udah dapet klien yang aduh ini udah kinclongnya kinclong karena Kelihatan banget sih. Dilema. Beda. Ya dilema banget teh. terus biasanya akhirnya yang akan kalau untuk Kak Eva sendiri akan memilih untuk menyuruh berhenti dulu atau tetap dipakai nih biasanya? Ya itu misalnya, jadi aku kasih tahu ke si kliennya resikonya kamu breakout kalau misalnya kamu pakai skincare yang mengandung ini. Oh, jadi kayak diedukasi dulu yang Iya, penting mereka edukasi bisa dulu. dikasih pilihan lah Kasih ya mau seperti apa. iya mau seperti apa. Dan kita juga semaksimal mungkin memberikan kayak kualitas makeupnya yang fondi-fondi itu yang brand-brand, maksudnya yang sesuai dengan kondisi kulit mereka juga teh. Gitu. Oke, soalnya memang kalau misalnya kan brand juga banyak banget nih. Iya, Meskipun sama bagusnya kadang kan harus Iya. benar-benar disesuaikan dengan kondisi ya. Iya benar, walaupun brandnya mahal juga kalau mukanya nggak bisa ya tetap nggak bisa, tetap longsor. Mau gimana pun caranya sampai sebulu-bulu matanya itu longsor. Iya. Terus seringnya dapet klien yang kulitnya enak di make up atau enggak nih pengalamannya? Kalau aku ya pasti semua MUA mengidam-idamkan pengantin yang kulitnya cenderung Gak banyak nggak PR. banyak PR, yang kulitnya teksturnya bagus, terus nggak pakai skincare yang mengandung hidroquinone dan si merkuri itu sih. Iya, soalnya PR banget ya. Oh kalau kayak banget, gitu. PR banget. Jadi memang harapan para MUA itu kalau misalnya pengen make upnya bagus, sebagus-bagusnya merek make upnya tetap basic kulitnya itu harus bagus ya, harus ada bagus tekstur juga. ya. Iya benar. Ya gimana pun caranya kalau kulit udah kinclong banget ditempelin apapun dia nggak bakal nempel karena kan pori-porinya mungkin udah terlalu ketutup sama si itu. Oh, jadi gitu tuh buat teman-teman semuanya yang kalau kalian misalnya mau pre-wed apalagi mau nikah, jadi harus notisnya adalah sebenarnya make up itu memang akan membuat kita jadi pangling. Iya benar. Tapi kan akan lebih bagus maksimal kalau misalnya nggak ada tekstur yang berjerawat dan segala macamnya ya. Jadi sebenarnya pakai skincare itu boleh loh pada saat kita mau make up wedding. Pinter-pinter Asal aja pilih skincare-nya. skincare-nya. Iya, skincare-nya yang nggak ada bahan-bahan yang aneh-aneh biar tetap bisa make up itu nempel pada saat di make upin ya. Nah, tadi kan
dukanya nih. Nah, kalau sukacitanya dari jadi MUA itu apa aja sih? Sukacitanya itu kita benar-benar ketemu orang-orang baru sih teh di sana. Jadi nambah relasi dong Iya, ya? nambah relasi nanti dari mulut ke mulut ke mulut. Jadi kita kayak banyak teman. Nanti misalnya pengantin ini kerja di sini loh. Kalau ada misalnya kita mau perlu apa-apa, kita bisa menghubungi si pengantin gitu. Ya itu sih menambah relasi yang pasti. Sekarang nih mulai masuk ke intinya. Tadi kan aku bilang kalau Kak Eva ini sekarang kan sudah menjadi bagian dari keluarga Ibrahim Skin. Nah, Iya, jadi benar. pertanyaan aku tuh apa sih yang membuat Kak Eva akhirnya memilih Ibrahim Skin menjadi skincare saat ini? Nah, jadi pertama kali tuh kepo banget sama Ebrek, ada yang menghubungin sih waktu itu ya. Kepo banget, ini produk apa sih? Emang kayak baru pertama kali denger teh. Terus aku stalking kan IG-nya, kok kayaknya bagus banget nih gitu kan. Kan beda ya teh misalnya skincare yang apa ya itu apa gitu sama yang benar Cara bagus. penyampaiannya. Iya, itu kan beda banget ya. Orang awam pun tahu yang bener-bener bagus atau yang enggak tuh harusnya tahu kan. Dari fitnya aja kita lihat tuh rapi banget, tuh bagus banget sih, aku suka banget. Dari situ aku ini kayaknya produknya oke banget nih gitu kan. Ya udah deh, oke. Terus coba dulu deh, coba kok langsung cinta teh. Bener-bener deh, maksud aku 1 minggu aku cobain. Dari mulai facial washnya tuh yang pertama kali aku pakai facial wash. Nah, gimana tuh rasanya? Nah, aku pakai tuh kayak muka langsung bersih kan, biasanya harus double cleansing kan aku biasanya. Karena biasanya aku yang maksudnya pernah pakai yang sebelumnya juga, kalau cuci muka itu dia nggak langsung hilang di bagian alis itu kan Pengalaman yang maskara. sebelum-sebelumnya. Iya, pengalaman sebelum-sebelumnya ya. Kalau ini kok langsung hilang, berarti kan dia memang benar-benar membersihkan wajah kita sekali aja gitu kan. Maksimal. Nah, maksimal karena biasanya aku harus double cleansing kan. Nah, udah itu aku pakai yang si serumnya. Serum yang mana tuh? Aku pakai Dikasih tahu sama teman-teman semua. serum yang glass skin aku pakai. Yang adakah di sini? Oh, ada dong pastinya. Yang ini aku pakai yang Kecil-kecil ini. cabai Tuh, rawit. ini kecil-kecil cabai rawit. Jadi aku kalau pakai ini sekali ditetesin terus diratakan di wajah kita tuh kayak langsung menyerap. Terus pas dipegang tuh kayak kenyal-kenyal gitu teh. Lembab, kenyal, dan Lembut banget sih. Langsung meresap dan sesuai dengan namanya ya. nggak bikin kayak berminyak gitu loh teh. Iya, jadi beneran glass skinnya itu bukan karena minyak. Benar, Iya bukan nggak karena sih? minyak, iya. Karena dia langsung menyerap teksturnya, tapi dia memberikan kelembaban yang akhirnya ngasih efek glowing yang memang definisi glowing yang Iya, sebenarnya. bukan karena kayak orang ditemplokin minyak itu loh, bukan. Bukan. Itu bagus banget sih. Gak notice brand lain. Iya, bener. Nah, sudah itu aku pakai biasanya tergantung sih ya, kalau misalnya aku kayak baru liburan kemarin kan aku baru liburan. Nah, aku tuh pakainya sunscreen dulu teh kemarin. Jadi selama liburan kemarin nggak lupa tuh pakai sunscreen. Iya, sunscreen dulu baru si day creamnya. Yang Luminous Day Cream. Iya, bener. Padahal Luminous Day Cream itu udah ada SPF-nya. Iya, Jadi tapi kemarin aku- tuh kayak yang nanya juga kan. Nanya juga gimana nih biar bisa on aja sampai malam. Terus gitu. kita kan awalnya bilang kayak yang pilih salah satu aja loh. Kayak gimana nih kita udah pakai dua-duanya, ternyata malah itu efeknya nampol bener-bener untuk banget. membuat selama traveling yang namanya Sumba itu kan panas banget. panas banget. Dan ternyata ini kan baru berapa hari nih? Baru 3 hari ya? Baru 3 hari pulang dari Sumba dan tidak menghitam sama sekali. Bener-bener Nggak bagus. nggak kayak kalian pernah nggak sih ngerasain ketika kalian traveling di pantai atau suasana yang panas banget, itu pulangnya itu kulitnya bersisik kayak ular, Iya, merah-merah gitu. merah nanti lama-lama hitam bersisik, lopek-lopek. ya kayak anak tukik. Iya. Nah, Ini nggak sama sekali, ya Allah, demi apapun ini nggak sama sekali ya. Aku jadi pakainya waktu itu sunscreen dulu karena emang dia langsung menyerap ya teh, langsung menyerap. Habis itu aku pakai si day cream. Nah, day creamnya ini tuh meningkatkan ton wajah kita Iya. 1 tingkat. Jadi tuh. sampai malam pun mukaku ya kayak gitu aja, nggak berubah. Itu bagus banget sih teh, bisa menciptakan produk seperti itu, ya ampun. Yeay. Karena gini, kenapa itu bisa di double? Biasanya sunscreen di luar sana yang aku tahu nih, dia itu tuh terkadang menghasilkan minyak berlebih. Iya bener. Ngerasa nggak sih? Iya ngerasa banget teh. Jadi dia oke nih, SPF-nya tinggi atau misalnya dia memang membuat kulit kita ada warna-warna yang jadi merata gitu. Tapi efeknya itu dia agak lengket Iya, dan bener, akhirnya kalau misalnya dipakai traveling itu kayak
nanti di berminyak sini kusam. ya, di sini ada, nanti di sini nggak ada itu teh. Dan kelebihan sunscreen dari Ubright itu teksturnya emang benar-benar melesat lembut, ya. lembut. Pokoknya sekali dia langsung nempel, sama sekali nggak apa bahasanya nemplok tuh ya. Iya, apa ya? Iya ringan dan pokoknya lah. enak pokoknya. Iya, pokoknya harus dicobain pokoknya sendiri. kalian harus cobain deh, dijamin. Pokoknya kalian wajib cobain, bener ini bener. Plus ketika ditambahin sama Luminous Day Cream itu warnanya jadi rata, jadi nggak perlu foundation. Iya, nggak perlu foundation, udah tinggal pakai bedak aja, udah seharian deh on. Nah terus kemarin tuh aku denger nih pengalamannya kemarin kan cerita-cerita juga kan, kalau orang-orang jadi nanyain pakai apa Iya. sama traveling itu karena wajahnya cerah banget meskipun lagi panas-panasan. Pas pulang kok muka kamu biasa aja sih, maksudnya nggak hitam pun enggak, apapun enggak, iya tetap aja kayak gini dari berangkat sampai pulang ya tetap aja kayak gini. Terus teman, kok muka kamu tuh sampai malam masih kayak gitu aja sih, nggak ada perubahan. Iya aku pakai ini bagus ya gitu. Nah, jadi mulai meracuni teman-teman yang meracuni lainnya temennya kan. untuk pakai Ubright Skin. Karena memang itu aku benar-benar pakai gitu kan, jadi aku bisa lah mengungkapkan apa yang aku rasakan gitu. Jadi gimana kita bisa meyakinkan orang lain? Ya berarti harus dipakai dulu, Iya, benar, harus rasain dulu efeknya buat kita. Jadi ketika kita ditanya menginfluence juga benar-benar dari hati ya nggak sih? Iya benar teh. Jadi chemistry-nya udah dapet banget. Udah dapet banget pokoknya cinta banget deh. Makasih ya Teteh udah Sama-sama. menciptakan produk-produk Ebrek yang maksudnya semuanya cocok sama Biasa, aku. Masya Allah. Senang banget sih karena memang kalau Ubright Skin itu ketika mengajak kerjasama itu tuh pastinya kita akan ngasih kesempatan 1 bulan biasanya, 1 bulan untuk mencoba dulu produknya kita. Iya. Dan ketika misalnya kita follow up cocok sama produknya kita, baru kita akan kerjasama. Karena biar apa ya? Biar pada saat mereview pun memang benar-benar Dari hati. Iya. Dari hati review. Dan akan lebih kerasa. Kayak lebih kerasa gini misalnya, ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan masuk ke DM. Iya, nih. bener banget. Bisa kan ngejelasin karena memang kita ngalamin sendiri Ngalamin kok sendiri. gitu. Teksturnya seperti ini, oh kayak gini loh, kayak gitulah. Jadi lebih menjiwai ya. Iya benar Teh. Itu maksudnya kita mengungkapkan apa yang kita rasakan itu dari hati karena memang benar-benar kita pakai si produknya ini. Dan kebetulan Kak Eva ini pakainya yang seri yang Luminous ya. Iya yang luminous aku pakainya. Dari semuanya, dari rangkaian skincare-nya, kalau misalnya aku tanya 3 produk yang paling Kak Eva suka, produk apa aja nih? Yang pertama aku pasti facial wash dong. Oke, urutan pertama tuh. Ya, oh enggak, urutan pertama sunscreen tetap dong. Oh ya, sunscreen. Itu juara banget. Pokoknya buat kalian yang suka traveling atau yang suka kerja di outdoor, wajib banget punya sunscreen dari Ebrek tuh bagus banget sih. Nah, untuk yang kedua urutannya aku sih facial wash. Karena alasannya dia bisa membersihkan maksimal dibandingkan dengan pembersih yang selama ini pernah dipakai sama Jadi Kak aku Eva. nggak perlu double cleansing gitu loh, kan repot banget mau double cleansing. Aduh, 2 kali kan. Paling cukup sekali aja sih aku langsung hilang semua. Oh my god, ini berarti bersih banget gitu loh Teh. Kayak Hasbunallah, ini kok langsung hilang sih. Aku sampai ngomong sama Sebi, ini alis gue udah nggak ada lagi, berarti ini bagus banget dong produknya gitu. Jadi toner itu kalau buat Kak Eva lebih berfungsi untuk menyegarkan ya. Iya, Jadi nggak aku perlu juga. lagi untuk double cleansingnya. Kalau aku untuk segerin aja kan itu cuma disemprot sih, maksudnya nggak repot-repot kan. Kalau misalnya double cleansing kan kita harus usap lagi gitu loh Teh. Betul. Jadi lebih hemat juga karena hanya untuk sebagai penyegar karena kan pembersihnya tuh sudah membersihkan banget. Iya benar gitu. Nah, terus yang ketiga, Ini yang ketiga aku tetap glow skin dong. Wah, dan alasannya? Alasannya ini bisa melembabkan wajah aku sih. Terus pas dipakai itu dia teksturnya tuh kayak langsung menyerap. Nih, buat teman-teman semuanya, di sini aku mau ngebahas kandungan-kandungan dari Glass Skin ini. Jadi dia itu gabungan antara brightening, hydrating, dan anti-aging. Oh, Kebayang jadi- nggak sih bagus? Jadi udah jadi satu ya Teh. Betul. Oh my god, pantesan. Pantesan ini menjadi salah satu produk bestsellernya di Ubright Skin karena bisa menjawab keluhan kulit-kulit yang dia kusam. Udah kayak gitu yang mulai merasakan kerutan. Udah kayak gitu flek-flek hitam yang tipis. Sekaligus yang memang pengen kulitnya tuh kenyal. Iya. Tapi jadi- kenyalnya nggak yang berminyak. Iya. Ya biasa aja nih seperti aku nih. Seperti ini nih. Ini biasa aja. Ini nggak berminyak. Nggak berminyak sama sekali nih. Penasaran? Langsung datang di Instagramnya Ubright Skin, kepoin semuanya dan pilih produk yang paling cocok sama kulit muka kamu. Oh ya Jadi promosi. jadi sebelumnya tapi kalian wajib konsul dulu gimana kondisi muka kalian ke Ubright Skin. Iya, pasti harus seperti itu sih, karena kan setiap kulit juga berbeda Iya. permasalahannya. Ini kan sebenarnya kalau jenis kulitnya Kak Eva sendiri kayak gimana sih? Kulit normal ya.
nggak banyak masalah dari nggak awal. banyak masalah sih, cuma kadang ada dikit ya wajar lah ya kalau jerawat satu-satu yang wajar sih. Jerawat hormonal gitu. kayak pas lagi haid mungkin ya. Oke. Jadi memang di sini concernnya itu gimana caranya kita terlihat kulitnya sehat, lembab dan glowing ya. Dan nggak, yang pasti produk-produk Ebrite Skin ini dia nggak bikin muka kita tuh semakin tipis, karena kalau pas aku pakai tuh nggak ada tuh ngopek-ngopek tuh, nggak ada teh, Nggak ada rasa iritasi, nggak ada merah-merah, nggak ada, kalau kena panas nggak ada merah-merah tuh, nggak ada, gatal-gatal. nggak ada, fine. Semuanya bagus. Makanya sih jatuh cinta itu karena prosesnya meskipun cepat, tapi memang karena udah cocok jadinya. Sama sekali nggak ngopek, itu yang aku paling suka. Kan kadang orang pakai langsung ngopek itu kan bagus tuh, jadi nanti kulitnya baru. Itu menurut aku enggak sih, Karena memang harus dicepetin ya, jadi kayak proses regenerasi kulitnya itu dipaksa lebih cepat biar kelihatan barunya. Karena pemaksaan itu sih, makanya karena di Ebrite Skin ini bahan-bahannya itu memang yang terbaik. Memang sih tidak seinstan produk-produk yang memang pengelupasannya lumayan berat, tapi ini memang aman dipakai jangka panjang, jadi kita tenang pakainya. At least misal ternyata kita tuh harus pergi ke satu tempat yang mana kita lupa nih bawa skincare-nya. Nah yang pertama itu nggak akan membuat kita ketergantungan yang tiba-tiba jadi beruntusan nih gara-gara nggak pakai 1-2 malam. Yang kedua di Ebrite Skin ini udah banyak agenda resellernya, jadi tinggal call yang terdekat, datang deh. Oke, dan seru banget sih ngobrolnya, ini udah lumayan lama tapi nggak kerasa. Akhirnya sampai ke pertanyaan terakhir di video terakhir ya Teh ya. Iya. Banget ya. Ih, ini mah seneng deh. Seneng dikorek-korek ya. Seneng dikorek-korek, seneng dikepoin. Jadi meskipun sekarang nih kondisinya memang kulitnya tuh nggak terlalu banyak masalah, apa sih yang Kak Eva rasain perubahan dari dulu sebelum pakai Ebrite Skin sama sekarang udah rutin pakai Ebrite Skin? Nah untuk perubahannya apa ya, kalau yang lama sebenarnya udah oke banget sih Teh, cuma aku kayak lebih pingin bagus lagi gitu kan, dan ternyata aku setelah pakai si Ebrite Skin ini kulit aku kayak lebih lembab aja sih, lebih lembab terus kenyal. Itu sih yang paling kerasa itu yang ya. paling kerasa banget, terus kayak lebih kenceng nggak sih? Iya, Karena iya. aku pakai si Glass Skin itu kayak kenceng gitu, enak apa pokoknya. Karena sebenarnya ya bahasa kulit yang lembab dan kenyal itu tuh sebenarnya terlihat sepele, tapi itu susah loh didapetin. Iya bener banget, susah banget didapetin. Jadi kulit yang lembab, yang benar-benar lembab dibandingkan dengan kulit yang memang dia diminyakin biar terlihat lembab, itu tuh ke kitanya juga rasa nyamannya beda nggak sih? Iya beda banget lah. Jadi kayak ya cuman lembab doang gitu kan, ya cuman kayak kenyal doang. Hey, justru itu yang susahnya ketika kita sudah bebas jerawat, udah kayak gitu warna kulitnya rata. Nah justru tingkatan terakhirnya itu adalah terlihat kenyal, lembab dan awet muda. Awet muda bener banget. Kayak gitu. Makanya nggak ada yang nyangka kalau wanita di satu ini masih sudah berkepala 3 dan sudah memiliki 3 orang anak, tapi masih seawet muda ini. Awet muda ya. Awet muda ya. Pakai dong Ebrite Skin-nya. Ya, dan memang kebetulan Luminous Skin Treatment ini memang diperuntukkan buat orang-orang yang yang 25 ke atas lah, apalagi yang 30 ke atas. Kalau misalnya memang udah nggak punya masalah yang jerawat gitu ya, atau misalnya yang kayak kusam, kulitnya kayak kering, iya, flek hitam kayak gitu-gitu, pengen glowing, itu ini adalah tingkatan yang terakhir ya, untuk mencapai yang kondisi maksimalnya. Bagus banget Teh. Ya dong, produknya. alhamdulillah ya. Dengan bantuan teman-teman semuanya sih pastinya yang bisa membuat produk yang sebagus ini bisa diketahui oleh halayak ramai. Iya bener banget. Oke, aku pakai satu pertanyaan lagi boleh nggak? Nambah ya Teh? Nambah ya, boleh ya? Boleh. Kasih tahu dong pesan-pesan dari Kak Eva sama penonton YouTube ini tentang perawatan kulit. Nah, jadi buat kalian yang nonton channel YouTube ini, penting banget merawat kulit. Selain kalian harus memilih skincare yang benar-benar bagus, kalian juga harus merawat kulit seperti treatment di klinik kecantikan. Pokoknya harus dampingin dengan dua. Jadi satunya treatment, satunya skincare. Dan kalian tetap ya, yang tadi aku udah bilang, pilih skincare yang benar-benar aman. Soalnya cantik itu adalah investasi. Jadi kemarin kan kita ngebahas bahwa
buat perempuan salah satu investasi itu nggak hanya tentang properti, tentang emas, tapi juga kulit yang sehat. Kenapa? Karena kalau misalnya kita sekarang pakai skincare yang abal-abal, udah kayak gitu nanti usia di atasnya punya banyak masalah, itu keluar uang buat perawatannya juga nggak murah. Dan semakin susah teh. Apalagi Iya. kalau udah muncul flek dari awal misalnya udah pakai glowing banget, tapi kita nggak tahu jangka panjang ke depannya itu apa. Ya, betul. Jadi kulit yang sehat itu sebenarnya adalah salah satu investasi buat perempuan. Karena kulit yang sehat bikin percaya diri. Ketika percaya dirinya tumbuh, kita kan mau kerja juga enak ya. Iya, bener Menunjang banget. karir nggak sih? Bener banget. Karena menurut aku skincare itu paling utama. Seru banget deh ngobrol sama salah satu MUA yang cantik ini. Cuman kayaknya karena takutnya durasinya kepanjangan, nanti mungkin kita akan ngobrol-ngobrol lagi di segmen berikutnya. Boleh Teteh. Kayaknya masih kurang aja ya Teh ya. Karena setelah ini teh kita ngobrol-ngobrol lagi nih ya. Ya udah, sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa share, like, komen. Kalian bisa komen di bawah ini, di bawah video ini, pertanyaan yang ingin kalian tanyakan sama Kak Eva tentang skincare yang lebih dalam lagi. Nanti akan kita bacakan di segmen video selanjutnya atau pada saat kita live story bareng. Oke. Nah, dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe agar kalian bisa mendapatkan notifikasi ketika kita mengupload video baru. Terus lagi, buat kalian yang pengen tahu Ibraskin lebih dalam nih, kalian bisa kepoin Instagram kita @ibraskin. Terus kita juga baru mulai nih mengikuti Kak Eva yang TikToknya followernya banyak banget, hits banget. Kita baru bikin TikTok Ibraskin, namanya ibraskin.official, dan juga kita aktif di Facebook Ibraskin. Gitu. Oke, boleh dong disebutin Instagram dan TikToknya Kak Eva? Nah, buat kalian yang lagi nonton, jangan lupa follow Instagram aku @eva_twini atau di TikToknya @twiniid. Soalnya itu seru-seru banget sih kontennya, menghibur. Menghibur ya Teh ya. Ya udah, karena udah kepanjangan, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.